Perkenalkan, saya Muhammad bin Al-Fayed. Saya Halo guys, kembali lagi bersama aku Arinda. Kali ini kita bakal berbincang-bincang santai nih sama sahabat Muhammad bin Al-Fayed atau biasa yang dipanggil dengan Kak Fayed. For information guys, Kak Fayed ini merupakan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga masa bakti 2019-2020, betul kan Kak? Nah, untuk lebih lanjutnya aku persilakan Mas Fayed nih buat mengenalin diri ke teman-teman kita. Halo guys, perkenalkan, saya Muhammad bin Al-Fayed. Saya merupakan mahasiswa jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Saya juga bagian dari pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, dan juga saya adalah kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Teman-teman semua yang sama-sama jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, kalau misalkan ada hal-hal yang pengen dikepoin nih, apapun itu bisa langsung ditanyakan ke Kak Fayed via DM Instagram. Instagramnya apa nih Kak? @muhbe_alfayed. @muhbe_alfayed. Bisa follow langsung ya. Tadi Kak Fayed menyampaikan bahwa Kak Fayed ini merupakan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa, kemudian disambi juga sebagai kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wah, berarti Kak Fayed ini lagi berorganisasi, jadi bisa dibilang ya. Oke, aku pengen tahu nih Kak, apa sih PMI itu menurut Kak Fayed? Sebenarnya saya itu kader PMI tapi nyambi jadi pengurus Dema. Justru seperti itu malah ya. Kalau saya pribadi sih memandang organisasi itu sebagai kebutuhan gitu. Jadi kan kita sebagai mahasiswa itu memang mau nggak mau harus berorganisasi lah, dan juga harus ber-PMI ini. Karena apa? Karena berorganisasi itu adalah salah satu cara kita untuk menempah diri kita, dan juga untuk belajar bagaimana caranya bekerja sama, bagaimana caranya mewujudkan cita-cita bersama-sama. Seperti itu perlu. Aku pengen tahu baik Kak Fayed sendiri, seberapa pentingkah berorganisasi itu untuk para mahasiswa baru yang mulai masuk ke dunia kampus gitu Kak? Tadi yang pertanyaan kedua apa? Seberapa penting organisasi untuk mahasiswa baru? Untuk mahasiswa baru itu kan posisinya pasti dalam posisi kebingungan gitu kan. Mereka mau ngapain di perkuliahan, mau ngapain di kampus itu kan pasti bingung. Dengan bergabung di organisasi, saya yakin bahwasanya kalian akan mendapatkan hal-hal yang itu tidak akan kalian dapatkan dengan diri kalian sendiri, apalagi di ruang kuliah. Karena di ruang perkuliahan itu kalian hanya akan mendapatkan dikte-dikte dari para dosen. Sedangkan di organisasi kalian akan belajar bagaimana caranya public speaking, bagaimana caranya kalian menyampaikan argumen, dan juga bagaimana caranya kalian untuk bekerja sama dengan teman-teman organisasi seperti itu. Dan hal-hal itu bisa nggak Kak kita dapetin di PMI gitu kalau kita ikut gabung? Pastinya kalau di PMI kalian akan mendapatkan itu, karena di PMI selain kalian akan belajar tentang ilmu pengetahuan, artinya kalian akan sering berdiskusi dengan teman-teman. Kalian juga akan ditempa di PMI. Banyak hal-hal yang saya dapatkan di PMI itu, salah satunya adalah saya bisa ngomong kayak gini karena saya gabung PMI ya gitu. Karena seandainya saya tidak gabung di PMI, mungkin saya akan hanya menjadi anak yang polos, yang nggak bisa ngomong di depan kamera gitu. Karena saya di PMI ya saya mendapatkan itu. Salah satu contoh kecilnya kayak gitu.
Nah, berarti teman-teman semua nih yang pengen mengasah skill berbicara ataupun pengen bisa berbicara di depan umum ya, pengen biar nggak malu lagi gitu, gimana sih caranya gitu kan, terus pengen mengasah hal-hal yang lain juga gitu mungkin, atau belajar hal-hal yang baru, bisa banget gabung di PMI ya Kak. Kan Kak Fayat ini berproses di B4 gitu, bisa dikatakan seperti itu. Pengalaman apa aja sih yang udah didapat? Mungkin juga berproses di banyak tempat itu juga merupakan suatu tantangan gitu ya. Paling enggak dengan kita berproses di banyak tempat, sama kita akan belajar untuk memanage waktu kita dengan sebaik mungkin gitu. Selain itu juga dengan berproses di banyak tempat, kita juga akan belajar menerima dengan keberagaman manusia, keberagaman mahasiswa gitu kan. Kita kan terdiri di PMI khususnya, terdiri tidak hanya dari orang-orang Jogja asli, tapi juga banyak yang dari luar kota, bahkan luar pulau. Di sana kita belajar untuk berdialektika dengan berbagai macam orang seperti itu. Terkait Kak Fayat sendiri sebagai kader PMI, aku penasaran hal apa sih yang paling berkesan sampai saat ini gitu, dari mulai awal Kak Fayat ini join menjadi kader sampai sekarang Kak kader di sini tuh, apa sih yang paling berkesan di hati gitu? Yang paling berkesan di hati sih sebenarnya sederhana. Itu saya sangat terkesan dengan kekeluargaan di PMI itu sendiri. Karena di PMI itu memang satu angkatan dan satu jiwa, artinya kita emang lebur menjadi satu keluarga gitu. Kita juga seperti adik kakak gitu kan. Itu yang paling terkesan gitu. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh sahabat kita seperti itu, dan juga sebaliknya. Itu yang paling terkesan. Berarti di PMI sendiri bukan cuma sekedar kita kenal dengan orang baru terus menjadi teman ya Kak, tapi jauh lebih dari itu ya. Dimana ketika kita gabung, kita benar-benar menemukan rumah baru, benar-benar menemukan keluarga baru juga, yang mana hubungan itu sangat erat gitu, nggak cuma sekedar teman biasa gitu kan. Oke. Itu untuk tadi kesan ya. Mungkin banyak lagi kesan yang nggak bisa tersampaikan gitu kan. Untuk terakhir nih Kak, apa sih pesan yang pengen disampaikan Kak Fayat buat teman-teman mahasiswa baru yang sedang kebingungan, mungkin mau berproses di mana, mau apa yang mau dilakukan lah gitu? Untuk mahasiswa baru, khususnya mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, mari bergabung bersama PMII, karena di PMII kalian akan mendapatkan banyak hal, akan mendapatkan keluarga, akan mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan juga kalian akan ditempa sedemikian rupa, akan belajar banyak soft skill dan sebagainya begitu. Dan juga di PMII kalian akan diajarkan caranya berkhidmat yang baik untuk bangsa dan negara gitu. Karena percayalah, dengan kalian bergabung di PMII, dengan kalian mengabdi di PMII, nama kalian akan abadi. Dan seperti itu. Keren banget ya teman-teman semua. Jadi sekali lagi nih, aku mau ngajak teman-teman semua buat ayo ikut gabung bersama aku dan Kak Fayat berproses di PMII, karena di sini nggak cuma kita berdua ya Kak, ada banyak sahabat dan sahabati yang sama-sama berproses, sama-sama belajar di sini. Kita sama-sama menjadi keluarga baru kan, karena menurut aku pribadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu, otomatis kita butuh hal yang dapat mendorong kita untuk bergerak ya kan, terus membantu kita untuk menuju satu tingkat lebih tinggi gitu kan. Terus seperti ibaratkan pisau, ketika pisau itu diasah dan terus diasah, otomatis akan menjadi lebih tajam ya kan Kak. Nah, maka dari itu yuk teman-teman semua kita gabung PMII, ikut open recruitment-nya ya Kak. Jangan lupa sampai tanggal 26
bulan ini juga, silakan menghubungi kontak person yang ada. Mungkin cukup sekian ya Kak pertemuan kita, bincang-bincang kita kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi karena masih banyak hal-hal yang asyik buat kita obrolin. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Meskipun keadaan kita seperti ini, kita tidak boleh berputus asa, oke? See you next time guys, bye.